banget sepi akhir-akhir ini gara-gara kemarin kan di sini tuh kata teman toko semua nih ke sono. Tapi sekarang udah jadi jalan. Jadi toko-tokonya udah pada hilang. Ya salah satunya itu sih dampaknya gara-gara online. Jadi orang cenderung udah malas untuk bergerak gitu kan, tinggal buka-buka handphone. Akhirnya ada yang mereka mau ya udah langsung di apa namanya? dipesan gitu, langsung datang sampai ke rumah. Jadi agak lebih santai, rileks, apa yang mereka inginkan dapat gitu, ketimbang yang jalan-jalan. Bukan bener lagi, emang bener. Emang kenyataan begini. Ini aja kadang-kadang saya sampai pengen buat pengaris saja. Kadang dapat 2 potong aja udah alhamdulillah. Buat nambah-nambahin barang sekolah. Semua ini ya lumayan dapat ya bangsa 500, 1000 bisa buat belanja lagi. Kadang buru-buru belanja. Udah buat makannya udah bersyukur. Sekarang dagang nggak ngarepin rame, maksudnya nggak ngarepin rame ini harus ini sekian gitu enggak. Maksudnya udah belaris aja udah bersyukur. Dapat 2 potong, 3 potong gitu. Di dalam ada yang 3 potong kagak laris sama sekali sampai seminggu ada. Oh, di dalam? Di dalam kan baik yang pada gulung tikar. Pada segel-segelin toko-tokonya. Iya, ya berasa banget itu. Berasa banget ya? Mungkin udah berapa hari atau berapa minggu, berapa bulan sepi kayak Itu kalau keadaan sekarang dari semenjak corona ya. Nah, corona sekarang istilah normal kan ya, udah nggak ada. Tapi pasaran masih belum berasa, belum normal kayak sebelumnya corona. Nah, sekarang istilahnya isu-isunya karena banyak penjualan dari online juga gitu. Online lagi. Biasanya sih ya ada aja. Sekarang mah ibaratnya udah jauh lah istilahnya bisa duduk, bisa apa gitu nungguin belanja. Perbandingannya berapa? Iya 50% lebih kayaknya sih. Menurun keadaan istilah pasaran dari omset lah terutama sih ya. Untuk jerawat kakak kamu cetak etalase nomor 3 ya. Temen dari zaman dulu banget. Temen dari zaman dulu banget. Jadi ya udah pasti kalau teman-teman aku tuh nyambung sama krunya gitu, nyambung sama krunya. Dan kebetulan kenapa aku di sini? Oh ya gue ngomong karena aku tuh lagi ngeluarin minyak goreng kan, jadi lagi pengen ngecek ini kalau di cuaca dingin gimana, ini gimana gitu. Jadi makanya iya dites. Bisnis baru Koko ya. Sebenarnya udah dari kemarin, cuman tuh baru berani ngeluarin tuh karena setelah sudah beberapa kali coba gitu. Sudah beberapa kali nyoba baru gitu. Aku orangnya memang kalau jiwa dagang gitu aku semangat karena chemistry aku mungkin di situ. Jadi apa ya? Enak aja ngalir aja jadi nyatu gitu sama hati aku dagangan itu ya aku spontan aja dengan itu. Bukan ikut-ikutan sih ya kita mencari peluang bisnis kan bisa di mana aja. Yang ada peluang yang bagus ya alhamdulillah ya kita ikutin gitu sih. Kayaknya sih sekarang jadinya gitu ya. Ya mau UKM mau itu kita bisnis berdampingan aja gitu. Kita kan nggak bermaksud gimana juga sih, sama-sama sih sebenarnya. Kalau buat kita sih kita pun berjalan sama-sama semuanya bisnis ya jadinya ya sama-sama aja sih. Melalui video ini ingin memberikan tanggapan terkait komentar-komentar, berita-berita yang akhir-akhir ini muncul di permukaan, yaitu berita-berita tentang artis berjualan sembako seolah-olah merampas rezeki para pelaku UMKM. Komentar tersebut hanya komentar biasa saja yang menurut versinya masing-masing, padahal kebenarannya harus kita kaji kembali atau dikaji dulu kebenarannya. Kami sebagai pelaku UMKM sebenarnya merasa terbantu oleh Ruben Onsu yang mau membeli produk kami dan menjualkannya kembali. Kami bertemu dengan Ruben Onsu di villa. Waktu itu kami menawarkan produk dan Ruben Onsu mau membeli produk kami untuk dijual kembali. Saya teringat pesan Ruben Onsu pada saat itu, saya akan beli produk ini dan saya akan bantu jualkan, saya akan buat produk ini terkenal, tapi pastikan semua karyawan tetap bekerja, jangan ada yang nganggur dan tetap gajian setiap bulan. Itu adalah pesan Ruben Onsu yang membuat kami semangat. Saya nggak merasa tersinggung sih soalnya nggak, yang
ngotor-ngotorin jadi komen-komennya aja kan gitu. Kalau saya nggak merasa tersinggung karena mereka kan nggak tahu kronologinya ya gitu. Bagaimana saya nggak pernah, kalau untuk minyak saya punya sendiri soalnya, itu kan punya sendiri. Dimana ada satu pabrik yang saya prihatin di daerah lah gitu ya, di daerah itu dia datang ya mencoba untuk menawarkan dan bla 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 gitu. Terus intinya ya saya nggak mau akuisisi, nggak mau ini, ya udah saya main ini. Kamu kelola aja, saya beli aja rutin full, saya beli full, jadi lu produksi aja gitu, selamatkan banyak orang yang di dalam pabrik situ kan. Karena yang ngerasain Mbak, saya itu pernah punya mesin kalau nggak beroperasi itu pasti rusak, itu pasti rusak. Jadinya saya beli semuanya, bahkan berita ini naik juga mereka yang ayo gimana, ya nggak apa-apa, gue mah nggak ngaruh karena tidak pernah yang namanya merugikan orang lain. Justru malah saya itu memberikan sama afiliat-afiliat yang memang saya itu afiliator kan, afiliat ya, jadinya ibaratnya untuk semua yang pada punya produk dan lain-lain ya kita bantu pasarin, ya kan. Jumlah persentasenya juga sedikit, kecil gitu. Tapi kalau saya kenapa mau kayak begitu? Karena saya bisa bekerja dari rumah untuk kerjaan dapat, anak-anak juga dapat. Ya kalau misalnya susah sih kalau di media sosial ya, aku mau ngapain, aku nggak ngapa-ngapain aja digosipin. Kasian karyawan aku yang tiap hari, secara aku kerjanya di rumah, ya kali laki gua kagak tahu, ya kan. Kadang nggak masuk akal, aku sampai nggak bisa berkomentar apa-apa gitu ya kan. Ntar kalau laki aku masuk, suami aku masuk, semuanya komennya bagus, kagak ada nih. Ya, ntar ayah di situ, padahal nih aku live di sini nih, ayah cuma live di sini, ya kagak mungkin kagak kelihatan ya kan. Jadi kayak ya terserah netizen aja lah. Jadi kayak kadang tuh jadi bingung gitu loh, orang lagi jualan, lagi ngejelasin apa, terus udah kayak gitu malah komennya yang aneh-aneh. Jadi makanya kadang tuh lebih kayak aku sekarang kayak ada beberapa platform yang emang khusus jualan gitu loh. Ya emang aku live-nya di tempat-tempat yang khusus jualan aja lah. Kalau enggak emang ada kerjasama sama brand yang emang harus aku live-in gitu. Kalau enggak ya enggak sesering dulu sih. Karena capek ngurusin netizennya. Justru aku jujur kalau aku kan orangnya rada cuek ya. Maksudnya emang bener-bener nggak tahu berita apa-apa, nggak pernah nonton berita, nggak pernah baca-baca, nggak pernah. Justru aku taunya itu dari karyawan-karyawan gitu kadang. Jadi kayak yang update tuh mereka gitu. Karena menurut aku tuh aku kayak waktu tidur, waktu masak, waktu jemput anak-anak, anterin anak-anak, terus belum lagi kerja. Jadi kayak buat ngeliat handphone tuh bukannya gak mau, balesin chat orang aja satu-satu kan juga butuh waktu ya. Jadi daripada baca gitu aku balesin chat. Kadang aja ketiduran belum selesai kan. Jadi kayak bener-bener gak ada. Terus kalau aku live, mereka komen-komen kan aku jadi nanya. Jadi kayak lebih tahu apaan sih, ada berita apa aja sih, emang ada apa sih gitu loh. Jadi kayak yang segala sesuatu yang nggak ada dijadiin ada. Video di slow mo, padahal jarak sejauh ini kan. Kalau di video dari depan orang kelihatannya kayak nempel, tapi sebenarnya jaraknya jauh berapa senti. Jadi kayak capek. Tapi kita di ban gimana tuh ya? Jadi kayak ada netizen yang nge-report akun aku, jadi bukan netizen doang. Nah dari orang TikToknya pun bilang gitu loh, kalau misalnya itu ada yang kayak istilahnya mungkin ada orang yang nggak suka, jadi akun aku tuh di report terus. Jadi kayak kena ban. Jadi kalau pada saat aku live, orang nggak kelihatan aku live gitu. Jadi orang even nggak bisa masuk ngeklik gitu. Dan TikToknya juga bingung gitu, maksudnya ya kenapa ya orang aja ya ini naik, tapi ada nggak yang naik beritanya orang marah-marah pakai nama aku live, kok nggak ketangkep sih? Alhamdulillah setiap kali live TikTok rame viewersnya, yang beli juga alhamdulillah banyak, alhamdulillah, makasih. Ya berkah lah dari Allah itu. Allah kan ngasih rezeki itu kan dari arah yang tadi duga-duga kan ya. Jadi ya kalau yang nggak dapet dari suami ya bisa dapet dari yang lain kayak sekarang ini, masya Allah. Masya Allahnya senang banget karena sensasi internet saat ini ya beliau gitu. Terus alhamdulillah bisa kedatangan beliau untuk kolaborasi, ini salah satu berkah bagi kami gitu. Ya mudah-mudahan kolaborasi ini bisa saling menyemangati, bisa saling memperkenalkan, bisa tumbuh jadi kebaikan. Ya konsultasi waktu itu aku diajakin
Kayaknya aku tertarik deh jual online di TikTok. Makanya aku diajak ke tempat teman dan aku bilang, oh iya ini peluangnya bagus gitu loh. Dan alhamdulillah sih, maksudnya penjualannya sekarang sih viral terus rame. Tapi ada juga Amin. sih hujatan dari netizen kan, berita-berita Luar miring, ya nggak biasa apa-apa. ya. Karena kan kalau nggak ada kayak gitu kan ya nggak rame gitu loh. Jadi dia nikmatin aja sih jualan di TikTok, ngisi waktu kosong dia jualan TikTok dapat cuan, ya alhamdulillah gitu loh. Nggak apa-apa lah, namanya manusia ya. Kalau aku orangnya positif aja ya. Sekarang gini aja, kalau yang bilang gitu berarti dia lagi nggak kerja gitu. Kita kan kerja ya, kita kan jualan. Lagi pula kan aku paling live-nya malam, siang kan kerjaan yang lain. Dan ini kan juga lagi tren dari artis-artis lain kan. Jadi teman-teman artis juga yang top level juga masih jualan TikTok juga, cuman mungkin produknya yang berbeda gitu loh. Kalau aku kan tisu. Kalau kita kalau dia kan jualannya yang kebutuhan Memang emak-emak. kebutuhan ibu-ibu ya. Jadi habis beli. Ini fenomena yang menarik ya ketika bicara apa ya, ada dilema antara etika dan yang ngomongin, saya bisa bilang peluang ya. Di satu sisi memang orang, mau siapapun itu, artis siapapun, ngelihat ada peluang untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan hal ini di platform untuk berjualan, jadi platform digital untuk berjualan. Tetapi di satu sisi lain orang juga akan melihat, ya jangan ngambil lapak orang dong, jangan ngambil lapak jualan orang dong. Nah ini kita memang harus, mencoba bersikap netral bahwa ini kita harus balance gitu ya. Yang artis juga quote unquote harus tahu diri ya dalam hal ini. Sekarang kemarin kan sempat ramai juga, misalnya ada disindir ada artis yang jualan sembako, tidak melanggar apapun ya, tidak melanggar di ketentuan platformnya itu sendiri, tidak melanggar undang-undang, regulasi apapun. Tetapi tentunya ketika kita bicara kepatutan gitu ya, ini dan juga ngomongin etika, ya ini akan menjadi sebuah tanda tanya gitu. Kenapa sih harus sampai menjual hal yang memang bisa dijual oleh banyak orang? Harusnya mungkin artis kan lebih spesifik. Misalnya banyak artis yang menjual brand milik dia ya, atau misalnya memang khusus gitu ya, produk khusus yang dia endorse. Itu kan lebih elegan ya dibandingkan memang dia misalnya jualan semua hal yang mungkin orang lain biasa juga bisa jual. Buat saya biasa versi artis sama biasa versi kita tentu beda. Saya berapa kali mengunjungi live gitu, maksudnya ngelewat gitu ya di FYP saya, ngelewat live yang memang toko atau UMKM. Kadang-kadang yang nonton cuma 4 orang. Ya, 5 orang, di bawah 10 itu banyak gitu, sehingga ketika saya masuk pun disapa gitu ya, dia nyapa satu-satu orang yang join, kemudian sangat ya otomatis jadi personal kayak ngobrol, bahkan sempat ada 2, 3, 4 orang kayak gitu, jadi sangat kecil. Dan saya nggak yakin kalau artis yang live jumlahnya sekecil itu ya. Jadi pasti bagaimanapun ada pengaruhnya lah ketika kita bicara artis yang jualan sama orang biasa yang jualan, pasti akan ada bedanya ya. Sama aja ketika brand masang iklan endorse, ya tentunya mereka akan nyari orang yang followersnya besar. Ya kalau bicara perkembangan teknologi, ya sekarang semua kesempatan dihadirkan, platform juga banyak bertransformasi, dunia digital membuka peluang lebih banyak, jadi ya sah-sah saja kalau bahasa kerennya ngomongin kita ini disrupsi teknologi ya. Jadi apapun yang bisa digunakan, dilakukan di dunia digital untuk mencari cuan, kan ya pasti orang akan berbondong-bondong ke sana. Itu sih sebenarnya buat saya sih sah-sah saja untuk hal seperti itu.